Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Alhamdulillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab pertama mata pelajaran sejarah budaya Islam tentang kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian. Baik anak-anak sekalian, untuk materi kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di kota Mekah. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Sebagai rahmat bagi alam semesta. 2. Pembawa kedamaian dan kesejahteraan. 3. Pembawa kemajuan masyarakat. 1. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi di tengah-tengah masyarakat Arab yang hampir kehilangan pedoman hidup. Akidah atau keyakinan mereka sudah menyimpang dari apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Kebanyakan dari bangsa Arab Mekah waktu itu adalah penyembah berhala yang sedikit pun tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka. Mereka tega membunuh anak perempuan mereka sendiri karena memiliki anak perempuan dianggap aib atau kehinaan. Perzinahan menyebar luas, demikian juga perjudian dan mabuk-mabukan sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka sehari-hari. 2. Pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Islam berkembang lebih cepat. Penduduk Madinah menerima Nabi Muhammad dan syariat yang beliau sampaikan. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dan kebenaran syariat yang beliau sebarkan menjadi sebab bersatunya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka hidup layaknya saudara sekandung, saling membantu, tolong-menolong, dan saling menghargai. Yang ketiga, pembawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu. Dengan kekuatan wahyu Allah dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Dengan diutusnya beliau, berawal dari Mekah dan Madinah, tanah Arab benar-benar diubah. Perubahan itu dimulai dari keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah, ke arah bangsa yang beradab dan berpikir maju. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. 1. Mengajarkan ketauhidan. 2. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. 3. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. 1. Mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembahan berhala,
penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah, tak beranak dan tak ada peranakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban dan kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan kitab suci Al-Quran. 2. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Nabi Muhammad berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang-orang yang beriman. 3. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya. Hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas, seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab, kafir dan mukmin di tanah Arab. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di masa lalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.